Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal buat persiapan nanti tes P3K Kebidanan 2023 ya guys. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan juga loncengnya ya, biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan seperti ini. Kalau misalkan ada yang salah boleh dikoreksi ya guys, di komen aja. Oke guys, kita mulai aja ke pembahasan soal nomor pertama ya. Nyonya D postpartum, P1A0 postpartum 4 jam melahirkan jam 8. Bersalin spontan di BPS. Payudaranya membesar, bayi sudah menyusu. Kontraksi uterus juga baik. TFU 1 jari di bawah pusat, kandung kemih penuh. Nih, kandung kemihnya penuh ya. Belum BAK. Sudah 4 jam tapi belum BAK. Karena takut perih jahitan bekas episiotomi. Ibu belum turun dari tempat tidur. Apakah nama lokea yang dikeluarkan oleh klien pada periode tersebut? Jadi lokea pada saat 4 jam setelah melahirkan atau 4 jam postpartum ya. Kita lihat di sini di opsi A, lokea alba. Lokea alba ini adalah lokea yang dikeluarkan setelah lebih dari 14 hari dan warnanya putih. Jadi ini bukan ya. Lokea lubra adalah lokea pada saat hari pertama sampai hari keempat dan warnanya merah kehitaman. Jadi jawaban yang betul karena ini 4 jam berarti hari pertama ya. Jadi jawabannya lokea rubra. Kalau lokea serosa itu adalah lokea yang terjadi pada hari ke-7 sampai ke-14 hari dan warnanya kekuningan kecoklatan. Nah, berarti ini juga bukan. Kalau sanguinolenta adalah lokea pada hari ke-4 sampai dengan 7 hari. Berarti bukan ya. Kalau lokea purulenta adalah lokea yang menandakan bahwa si ibunya terkena infeksi. Biasanya ada nanahnya. Berarti ini bukan. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nyonya D, postpartum P1A0, postpartumnya 4 jam, melahirkannya jam 8. Bersalin spontan di BPS. Payudara membesar, bayi sudah menyusu, kontraksi uterusnya baik, TFU 1 jari di bawah pusat. Kandung kemih penuh, belum BAK karena takut perih jahitan bekas episiotomi. Ibu juga belum turun dari tempat tidur. Apa suplemen yang diperlukan oleh klien pada masa tersebut? A. Vitamin A 400.000 IU 2 tablet. Ini salah ya, karena 200.000. Vitamin A 200.000 IU 2 tablet ini betul, tapi harus memperhatikan jamnya juga. Berarti ini salah. Yang C, vitamin A 200 IU tablet pertama diulang 24 jam kemudian. Nah, ini yang betul ya. Jadi suplemen A-nya diberikan setelah melahirkan, lalu diulang lagi setelah 24 jamnya. Itu bagus buat nanti ASI, buat bayinya nanti gitu. Vitamin A ini. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Kalau ini salah karena 400.000 ya. Jadi jawaban yang betul adalah vitamin A 200.000 IU tablet tablet di mana di tablet pertamanya diberikan pada saat bersalin lalu diulang 24 jam kemudian. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan melahirkan anak pertamanya di bidan 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan bidan menunjukkan tanda vital normal. Pundus uterinya 2 jari di atas pusat. Agak lembek, kandung kemih penuh, jumlah perdarahan kurang. Pundus uteri 2 jari di atas pusat berarti ke atas ya. Agak lembek berarti tidak keras. Kandung kemih juga penuh. Jumlah perdarahan kurang lebih 100 cc. Jadi 100 cc perdarahannya. Bagaimanakah tindakan yang bidan lakukan? Nih, kalau misalkan kita lihat di soal di sini kandung kemihnya penuh ya, takutnya si pundus uterinya itu naik ke atas atau dan tidak ada mules atau tidak keras dan juga
adanya perdarahan ini karena takutnya karena kandung kemihnya penuh ya. Jadi kita sebagai bidan harus mengeluarkan kandung kemih tersebut. Mengosongkan, bukan mengeluarkan, maaf. Memberikan uterotonika ini bukan ya, karena di soal dijelaskan bahwa kandung kemihnya penuh. Melakukan masase uterus, bukan juga ya. Nih, yang betul adalah mengosongkan kandung kemih. Takutnya perdarahan, uterus naik sama pundus utero naik ke atas itu karena kandung kemihnya yang penuh. Jadi kita harus mengosongkan dulu kandung kemihnya. Melakukan rangsangan pada puting juga bukan. Melakukan KBI apalagi ya, bukan. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang perempuan postpartum spontan hari kedua, P1A0, umur ibu 22 tahun. Hasil anamnesa menunjukkan bahwa ibu mengharapkan segala kebutuhan terpenuhi. Masih mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin. Nih, masih mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin. Ibu membutuhkan nutrisi dan istirahat yang cukup. Apakah fase adaptasi yang dialami oleh ibu pada kasus tersebut? Taking in itu terjadi pada hari ke-1 sampai hari kedua postpartum. Sesuai dengan kasus di sini, pasti pada saat adaptasi fisiologisnya, si ibu itu pasti mengulang-ulang cerita pengalaman melahirkan. Nih, yang ini ya yang kita garis bawahi, mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin. Jadi jawaban yang tepat adalah taking in. Selain itu, taking in juga lebih fokus pada diri sendiri gitu. Karena mungkin habis bersalin ya, terus masih bergantung juga pada orang lain. Di sini juga membutuhkan nutrisi dan istirahat yang cukup ya si ibunya. Nah, kalau misalkan taking hold itu terjadi pada hari kedua sampai keempat postpartum biasanya. Ibu mulai belajar untuk mengurus bayinya, terus merasa cemas dan khawatir tidak mampu atau mahir mengurus bayi. Biasanya hari kedua sampai keempat itu. Taking ini tidak ada ya kalau taking mah. Taking doang mah. Letting go. Kalau letting go itu adalah hari dimana setelah pulang ke rumah gitu. Mulai bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bayinya biasanya. Terus mulai percaya diri dan mandiri untuk mengurus bayinya. Kalau letting go itu udah mulai percaya diri untuk mengurus bayinya gitu. Independen ini bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah taking in karena taking in itu terjadi pada hari 1 sampai 2 postpartum dan di sini dijelaskan juga bahwa si ibunya mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin ya. Itu adaptasi psikologis pada masa nifas. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang perempuan postpartum hari ke-7. Nah, ini hari ke-7 ya, berarti sudah di rumah. P20 umur 29 tahun, hasil anamnesa menunjukkan bahwa ibu sudah mulai mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi dan beradaptasi dengan segala kebutuhan bayinya. Apakah fase yang dialami oleh ibu pada kasus tersebut? Taking in ini hari ke-1 sama hari kedua, berarti bukan ya? Ini masih bergantung pada orang lain. Taking hold hari kedua sampai keempat. Ini masih khawatir bahwa si ibunya tidak bisa mengurus bayinya. Nah, yang benar itu adalah letting go. Ya, kalau letting go itu si ibunya mulai mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayinya. Jadi beradaptasi dengan segala kebutuhan bayinya. Jadi udah percaya diri lah untuk mengurus bayinya. Jadi jawaban yang benar adalah letting go ya. Si ibunya sudah mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi dan beradaptasi dengan segala kebutuhan bayinya. Kita lanjut. Seorang perempuan berusia 25 tahun mengatakan telah melahirkan anak pertama 6 minggu yang lalu, postpartum 6 minggu ya, datang ke klinik bersalin untuk melakukan kunjungan ulang TTV dalam batas normal, pundus uteri tidak teraba, jahitan perineum kering. Apakah fokus asuhan kebidanan untuk klien tersebut? Nah, fokus asuhan setelah pasiennya 6 minggu bersalin, memberikan konseling mengenai asuhan pada bayi ini bukan ya. Ini biasanya kita fokus asuhannya di 6 sampai 48 jam pertama atau di 1 minggu kemudian ya. Memastikan evolusi uterus berjalan normal. Ini di 1 minggu setelah bersalin biasanya fokus asuhannya. Menilai adanya tanda-tanda perdarahan. Ini di saat-saat pertama di 6 sampai 48 jam pertama ya, berarti bukan. Nah, kalau 6 minggu itu kita fokus asuhannya melakukan konseling KB karena si ibu sudah mau berakhir masa nifasnya. Jadi si ibu udah mau kembali lagi subur. Untuk itu si ibu harus di KB agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Tidak, karena bayinya masih kecil gitu kasihan ya. Jadi harus di konseling KB gitu.
resiko juga kalau misalkan si ibu setelah melahirkan harus hamil lagi. Jadi pada saat setelah selesai nifas atau 6 minggu, nih asuhan fokus utama kita adalah si ibu harus ber-KB. Karena si ibu udah mau subur lagi. Mendeteksi perdarahan ini di awal-awal ya. Mendeteksi perdarahan mah di 6 sampai 48 jam pertama di KF1. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Seorang wanita berumur 27 tahun melahirkan anak pertama 6 jam. Nah, ini baru 6 jam. Yang lalu di BPM secara spontan. Ibu mengatakan perutnya merasa nyeri saat ini. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Kontraksi uterusnya keras. Pengeluaran lokeannya 200 cc. Kapan klien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan nifas berikutnya? Kalau 6 jam itu kan KF1 ya, berarti KF2-nya berarti di 1 minggu. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Kunjungan nifas itu biasanya jadwalnya ada 4 ya, ada KF1. KF1 itu 6 sampai 48 jam pertama, di 6 jam sampai 48 jam pertama. Terus ada KF2. KF2 itu di 3 hari sampai 7 hari atau seminggu. Nah, jadi kalau misalkan sudah 6 jam, kita konselingkan ke ibunya untuk kembali diperiksa setelah 1 minggu. Jadi ini KF kedua. Kalau KF ketiga itu dari hari ke-8 sampai 28 hari atau 2 minggu. Ya, kalau KF keempat adalah dari hari ke-29 sampai 42 hari, yaitu 6 minggu. Jadi jawaban yang tepat untuk untuk kontrol berikutnya adalah 1 minggu. Jadi jawabannya adalah A ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan P2A0 berusia 25 tahun postpartum 2 minggu yang lalu datang ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesa, ibu ingin memberikan ASI eksklusif. Namun ia merasa ASINya keluar sedikit dan bayinya rewel. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, tekanan darahnya 120/70, nadinya 82 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit dan suhunya 37 derajat Celcius. Puting susu menonjol, berarti bagus ya. ASI juga ada. Ibu juga mengatakan berat badan bayinya menurun. Apakah Penkes yang tepat untuk kasus di atas? A. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui sesering mungkin. Ini benar ya. Karena semakin kita menyusui sesering mungkin, si bayinya juga semakin terlatih untuk menyusuinya. Karena yang namanya bayi juga setelah melahirkan itu dia mulai belajar untuk menyusui. Jadi sama-sama belajar, si ibunya belajar menyusui, ibunya juga belajar, si dedenya juga belajar untuk menyusu gitu. Menganjurkan ibu untuk memerah ASINya. Di sini tidak dijelaskan bahwa si ibunya itu ASINya terlalu berlebih sampai bengkak ya, jadi tidak perlu diperah si ASINya. Jadi ini kurang tepat ya. Di sini juga tidak dijelaskan bahwa si ibunya adalah ibu yang pekerja sehingga dia harus memerah ASI gitu dan untuk dia harus memerah ASI gitu karena dia bekerja. Jadi bukan jawaban yang tepat ya. Menganjurkan ibu untuk mencampur ASI dan supor, apalagi ini ya kita sebagai bidan harus menganjurkan ibu untuk ASI eksklusif. Jadi tanpa dicampur dengan supor selama 6 bulan ya. Menganjurkan ibu konsultasi ke dokter ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah tetap menganjurkan ibu untuk tetap menyusui sesering mungkin gitu. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor. Seorang ibu P1A0 melahirkan di BPM 5 hari yang lalu. Keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 110/70. Suhunya 37,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan TFU-nya 3 jari di bawah pusat. Pengeluaran lokea dalam batas normal. Ibu merasa cemas karena bayinya rewel dan sering menangis. ASI keluar sedikit. Puting susu lecet. Payudara membengkak dan nyeri saat dipalpasi. Oh, ada pembengkakan ya di payudaranya. Ibu mertuanya memberikan sufor kepada bayi karena kasihan bayinya sering menangis. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan? A. Mastitis. Kalau mastitis itu ciri-cirinya si payudaranya bengkak, tapi kemerahan, terus ada rasa panas gitu. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa si payudaranya cuma bengkak aja dan ada nyeri saat dipalpasi. Jadi tidak ada kemerahan. Berarti bukan ya.
Kalau abses payudara itu biasanya sampai ada nanah di payudaranya gitu, pengeluaran nanah. Ini bukan ya, tidak dijelaskan juga di dalam soal ada pengeluaran nanah. Bendungan ASI. Nah, ini lebih tepatnya ke bendungan ASI. Kenapa ini bendungan ASI? Karena terjadi pembengkakan pada payudaranya, di mana si payudaranya bengkak. Akibat apa? Akibat si ASI-nya keluarnya sedikit. Jadi si ASI-nya tidak optimal keluarnya. Jadi terjadilah bendungan ASI yang menyebabkan si payudaranya bengkak. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Demam nifas ini bukan ya, apalagi ini. Kita lanjut lagi ke soal nomor Kita lanjut lagi ke soal nomor 10 ya guys. Di soal nomor 10 ini silakan kalian jawab ya di kolom komentar. Lalu sertakan juga alasannya kenapa kalian menjawab menjawab pilihan tersebut. Oke. Oke guys, cukup sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video-video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.